Halo, kami dari kelas Enterprise Risk Management dengan kami Eka Anugrah Febrianti, Viola Ananda Putri, dan juga Ranti Herlina akan membahas tentang Matahari Department Store. Isu utama dari PT Matahari Department Store itu ada 5. Yang pertama ada perubahan gaya hidup ke konsumsi leisure, perubahan prioritas dari konsumsi ke investasi, daya beli melemah, perlambatan ekonomi, dan yang terakhir adanya pergeseran gaya belanja offline ke belanja online, di mana orang-orang lebih memilih dengan adanya teknologi yang sudah sangat maju ini, mereka lebih memilih belanja secara online. Menurut mereka belanja online ini lebih efektif, apalagi terkhususnya bagi orang-orang yang memiliki kesibukan sehingga merasa kurang efektif jika langsung datang ke store-nya. Kemudian alasan kami memilih kasus ini itu karena kami menyadari akan kemunduran yang dialami oleh PT Matahari Department Store dan ingin menganalisis kemungkinan-kemungkinan yang menjadi penyebabnya. Tujuannya dengan mengetahui resiko-resiko apa saja yang dihadapi dan dialami oleh PT Matahari Department Store hingga terancam bangkrut. Manfaatnya untuk mengetahui kasus yang terjadi pada PT Matahari Department Store dan menjadi evaluasi agar kesalahan serupa tidak terjadi. PT Matahari Department Store sendiri adalah sebuah perusahaan retail di Indonesia yang merupakan pemilik dari jaringan Toserba Matahari, dan mereka saat ini merupakan salah satu anak perusahaan dari Lipo Group. Pendirinya yaitu Hari Darmawan dan CEO-nya adalah Michael Remsen. Kantor pusatnya berada di Indonesia dan jenisnya publik. Proses bisnisnya dimulai dari produsen lokal, di mana mereka mengubah bahan mentah menjadi barang yang dapat dipakai atau barang jadi, kemudian dikirimkan ke gudang. Lalu dari gudang mereka memproses lebih lanjut produk jadi tersebut, kemudian dikirim pada bagian distribusi. Dari bagian distribusi mereka akan langsung mengirimkan ke store offline atau store online. Khususnya yang store online biasanya mereka langsung mengirimkan barang konsumen yang telah memesan secara online. Kemudian ada historis risikonya dalam 3 tahun dari tahun 2017, 18, dan 19. Di tahun 2017 Matahari Department Store menutup 4 gerai dan membuka 8 gerai baru. Hal ini disebabkan karena kinerja 4 gerai tersebut juga mumpuni dalam mendongkrak penjualan. Kemudian di tahun 2018 mereka melakukan efisiensi dengan menutup 3 gerai yang kurang produktif, namun tetap berekspansi dengan membuka 7 gerai baru dengan rincian 4 gerai format besar dan 3 gerai khusus. Kemudian di tahun 2019 perseroan menutup 2 gerai yang kurang produktif. Untuk analisis SWOT dari PT Matahari Department Store ini untuk kekuatannya sendiri, mereka memiliki area penjualan terbesar dan terluas di Indonesia. Dan yang kedua, memiliki track record yang sangat baik di bidang industri retail. Yang ketiga, brand awareness yang baik. Yang keempat, memiliki pemahaman lokal yang baik. Dan yang kelima, mereka memiliki program membership sehingga menarik banyak langganan loyalitas pelanggan. Untuk analisis kelemahan atau weakness dari Department Store Matahari ada 5. Yang pertama adalah harga, di mana harga produk cenderung lebih mahal dibanding produk pesaing. Yang kedua, adaptasi, di mana Matahari Department Store kurang cepat beradaptasi dengan pesaing. Yang ketiga, SDM, karena terlalu banyaknya jumlah pekerja yang dipekerjakan. Yang keempat adalah pesaing, di mana merek produk yang dijual di Matahari juga dapat mendapatkan tempat lain dengan lebih mudah. Yang kelima adalah faktor eksternal, di mana rawan pencurian terhadap barang perusahaan dan juga barang konsumen karena tidak ada tempat penitipan barang untuk pelanggan. Untuk analisis SWOT-nya dari segi opportunity atau peluang, ada beberapa. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin meningkat yang juga meningkatkan daya beli. Kemudian yang kedua, pangsa bisnis retail di Indonesia yang cukup besar. Yang ketiga, adanya kota atau kabupaten di Indonesia yang belum tersentuh oleh department store. Yang keempat, daya beli masyarakat yang semakin meningkat. Kelima, timbul kesadaran masyarakat akan berpakaian yang mengikuti tren fashion.
Yang keenam, munculnya mall dan juga pusat perbelanjaan baru, di mana ini akan memungkinkan untuk Matahari Mall untuk bergabung bersama dengan mereka. Untuk analisis hambatan atau threat dari Matahari Department Store ada 6. Yang pertama, banyaknya pesaing baru yang bergerak pada bidang yang sama. Yang kedua, brand fashion yang dijual di Matahari mulai membuka gerai sendiri. Yang ketiga, UMR dan juga harga produk dari supplier terus mengalami kenaikan. Keempat, banyaknya masyarakat yang melirik produk luar negeri. Kelima, beberapa pesaing menjual produknya dengan harga yang lebih murah. Yang terakhir adalah sikap pemerintah yang mendukung munculnya entrepreneur baru. Untuk identifikasi sumber resiko, ada 2. Yang pertama adalah internal. Dalam internal sendiri ini ada 6 poin-poinnya. Yang pertama adalah keuangan atau financial. Ini dapat berupa kebangkrutan, profit, insurance atau risk share. Yang kedua adalah operasional atau operations, di mana hal ini berupa efektif dan juga efisiensi operasional. Yang ketiga teknologi atau technologicals, berupa kemajuan teknologi di bidang perdagangan dan juga pembayaran. Yang keempat proyek atau project, dapat berupa strategi pengadaan, standar dan juga kepemimpinan suatu organisasi. Yang kelima ethics or etika, dapat berupa integritas suatu perusahaan. Yang keenam berupa keselamatan atau juga disebut safety, dapat berupa SOP dan juga human error. Untuk identifikasi sumber risiko eksternal ada 6. Yang pertama ekonomi atau economics, dapat berupa inflasi, kebijakan pajak, suku bunga atau juga nilai tukar. Yang kedua lingkungan atau environment, dapat berupa pencemaran, AMDAL dan juga lain-lain. Yang ketiga hukum atau legal, dapat berupa perizinan, haki, peraturan, kontrak dan juga lain-lain. Yang keempat adalah risiko politik atau politics, dapat berupa peraturan pemerintah, kekacauan. Yang kelima ada pemasaran or market, dapat berupa demand, opponents, kepuasan pelanggan. Yang terakhir ada social, dapat berupa lifestyle changing, konsumerisme, penolakan dari warga setempat. Ini saya akan membahas tentang pengukuran resiko. Resiko sosial sendiri ada di angka 5 dikali 5 yang hasilnya adalah 25. Resiko teknologi 4 dikali 5 yang sama dengan adalah 20. Resiko pasar sendiri 3 dikali 3 sama dengan 9, dan resiko finansial 2 dikali 3 sama dengan 6. Pemetaan resikonya bisa kita lihat bahwa di resiko sosial itu sendiri adalah angka 5 yang hampir pasti terjadi dikali dengan angka 5 yang sangat signifikan. Hasilnya menjadi 25 dan berada di kotak warna merah. Selanjutnya resiko teknologi di angka 4 yang artinya kadang terjadi dikali dengan angka 5 yang artinya sangat signifikan, menghasilkan angka 20 dan berada di kotak warna merah pula. Kemudian resiko pasar. Resiko pasar berada di angka 3, yaitu kadang terjadi dikali dengan angka 3 moderat yang menghasilkan angka 9 di kotak berwarna hijau. Dan yang terakhir resiko finansial berada di angka 2, yaitu jarang terjadi, dikali dengan 3, yaitu moderat, menghasilkan angka 6 di kotak warna hijau. Kemudian saya akan membahas tentang evaluasi resiko. Resiko sosial itu berada di 25 poin, yaitu di kotak warna merah dan hampir sering terjadi dan sangat signifikan. Resiko teknologi itu 20 poin, berada di kotak warna merah, kadang terjadi dan sangat signifikan. Resiko pasar itu 9 poin, berada di kotak warna hijau, kadang terjadi dan moderat. Sedangkan resiko finansial memiliki 6 poin, berada di kotak warna hijau, kadang terjadi dan minor. Kemudian perlakuan resiko. Resiko sosial itu mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti gaya hidup konsumerisme masyarakat milenial. Kemudian ada resiko teknologi, yaitu mengikuti perkembangan zaman dengan menyediakan toko online berbasis web yang menarik dan unik. Kemudian resiko pasar, mengikuti kebutuhan atau permintaan konsumen atau mengikuti tren saat ini.
Yang terakhir ada resiko finansial. Melakukan upaya-upaya promosi seperti pemotongan harga, member, diskon, dan melakukan kerjasama dengan e-wallet payment method. Monitoring resiko itu ada 12 resiko. Monitoring, evaluasi, dan solving. Resiko sendiri itu yang sosial ada 25, teknologi ada 20, pasar ada 9, dan finansial ada 6. Lalu kesimpulan dan sarannya. Kesimpulan dari kasus PT Matahari Department Store di era digital ini, banyak hal yang akan berubah, terutama di dalam bisnis. Para pelaku bisnis juga harus berhati-hati atau tetap sigap dalam menghadapi era digital ini. Karena dari kasus ini, Matahari yang sebelumnya merupakan tempat belanja yang sangat populer, juga dapat mengalami masalah seperti ini yang mengharuskan Matahari menutup beberapa toko yang tidak beroperasi dengan baik. Matahari harus menyusun strategi untuk tetap dapat berdiri dan untuk tetap mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Sekarang ini Matahari juga memiliki bisnis online. Di sini Matahari juga berjuang untuk tetap melakukan bisnisnya dan mendapatkan keuntungan dari perusahaan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.